Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan responsi untuk praktikum offline teknologi sediaan steril. Video ini tentang tetes mata. Setelah sebelumnya yang terakhir itu sudah Ibu upload tentang salep mata. Sekarang tetes mata. Nanti yang terakhir itu satu lagi adalah polirium. Sediaannya resepnya itu adalah zat aktifnya tobramicin 0,3%, MFUT ophthalmic 10 ml ya. Jadi akan digunakan zat aktifnya tobramicin sebanyak 0,3% dan akan dibuat volumenya sebesar 10 ml. Pada tetes dan nanti ya pada tetes mata ini kita variasikan. Jika sebelumnya itu menggunakan ekivalensi NaCl, sekarang kita pakai PTB ya. Jadi sekaligus juga untuk mempraktekkan teorinya tentang cara-cara perhitungan tonisitas yang sebelumnya sudah ekivalensi NaCl. Untuk yang tetes mata ini kita akan menggunakan berdasarkan PTB. Dimana ya nyarinya yang untuk yang PTB? Sama enggak dengan yang mencari di ekivalensi NaCl kemarin? Ya, lihat lagi videonya untuk mencari berapa PTB dari zatnya ya. Itu di buku, ada di buku FI ataupun bisa dilihat di Martindale. Oke, zatnya itu adalah tobramicin. Dan dicari kelarutannya, pembawanya apa. Kalau ini untuk mata jelas ini adalah pembawanya air. Nah, berapa pH-nya, kemudian apa khasiatnya, ini juga cari cara sterilisasinya ya. Ini bisa dilihat di buku standar ya, untuk formula standar dari tetes mata tobramicin. Dan juga rutenya itu jelas saja, ini adalah secara diteteskan. Lanjut kita ke OTT, tidak ada OTT, bisa langsung saja ke usul penyempurnaan. Oke, yang pertama itu adalah volume sediaan dilebihkan sebanyak 20% untuk mencegah kehilangan selama proses pengerjaan. Lanjut, ditambahkan benzalkonium klorida 0,01% sebagai pengawet karena sediaan kan dalam multiple dose ya. Obat tetes mata yang digunakan secara multiple dose, artinya pemakaian berulang. Dalam volume 10 ml itu akan diteteskan 3 atau 4 tetes itu di dalam berapa kali regimen pemakaiannya ya. Jadi sehingga ditambahkan benzalkonium klorida sebagai pengawet. Usul selanjutnya, ditambahkan dinatrium edetat 0,1% sebagai alkylating agent karena benzalkonium klorida dapat teroksidasi oleh logam. Nah, memang juga selain itu umum jika digunakan benzalkonium klorida itu akan dipasangkan dengan dinatrium edetat. Yang terakhir, zat tambahan yang cocok, NaCl. Oke, selesai untuk usul penyempurnaan. Untuk formula standar itu bisa dicek di FI, Fornas ataupun buku lainnya.
Kita masuk ke perhitungan tonisitas, kali ini dengan metodenya metode PTB ya. Kita hitung dulu seperti biasa volume yang direncanakan. Oke, sama dengan 10 mili tambah 10% kali 10 mili. Oke, ini dapatnya adalah akan dicari. Selanjutnya itu adalah kita akan menghitung atau mendata dulu untuk masing-masing konsentrasinya sebelum kita masukkan ke rumus menggunakan PTB. Konsentrasi tobramicin sudah jelas di resepnya, itu adalah 0,3%. Selanjutnya benzalkonium bromida 0,01%. Dinatrium edetat 0,1%. Oke, sudah selesai untuk datanya. Kita akan langsung masuk ke perhitungan PTB ya. Oke, rumus PTB B sama dengan 0,52 dikurang B1C B1 dikali C1 dibagi B2. Oke, untuk datanya jika kita inginkan isotonis berarti B-nya itu adalah 0 ya. 0,52 dikurang B1, berarti di sini kan ini untuk satu zat saja, sedangkan kita ada 3 zat ya yang akan digunakan 4 zat sama NaCl nanti. Oke, kita akan berarti akan dimasukkan satu persatu. 0,3% dikali PTB-nya ya. Silakan dicari PTB-nya di tabel PTB di FI. Kemudian 0,01% dikali PTB-nya juga. Air itu 0,1% dikali PTB-nya dan dibagi dengan PTB zat tambahan. Siapa zat tambahnya tadi? Itu adalah NaCl. Oke, jadi didapatlah untuk hasil PTB-nya itu misalnya adalah A persen. Kan kita targetnya isotonis. Nah, bedanya dengan yang perhitungan ekivalensi kan harus dicari dulu berapa yang isotonis, yang belum isotonis. Nah, kalau targetnya kita akan menggunakan atau menggunakan PTB ini kan ada rumusnya untuk kondisi isotonis dan hipertonis. Ada masing-masing rumusnya. Jika dia hipotonis berarti dia besar daripada B-nya itu besar dari 0,52. Nanti ini bisa dicek dia besar atau kecil dari 0,52 ya, sehingga nanti bisa dipilih ditentukan dia hipotonis atau hipertonis. Oke. Selanjutnya kita masuk ke data zat tambahan. Apa saja zat tambahannya? Benzalkonium klorida, dinatrium edetat, dan yang terakhir itu adalah NaCl ya. Jadi di sini ditambahkan NaCl. Kalau sudah ketahuan seperti ini, nah berarti kondisinya ini adalah hipo atau dia hipertonis ya. Silakan nanti dicari dulu untuk perhitungannya.
Oke, ini data angka PTB di atas itu dapatnya setelah kita mengisi kolom data zat tambahan ini. Berarti untuk formulasi akhirnya tobramisin 3%, benzalkonium 0,01 klorida Oke, mungkin di sini kita nanti setelah di tabel perhitungan bahan-bahan ya, pindahkan dari tabel perhitungan bahan-bahan. Di natrium edetat, NaCl, aqua pro injeksi, at volume yang direncanakan ya, berapa volume yang direncanakan dari perhitungan di atas tadi. Jadi ini B ya. Oke, lanjut kita ke penimbangan bahan-bahan. Benzalkonium, kok benzal, zat aktifnya tobramisin dulu ya. Tobramisin 3% dikali A mili tadi, berapa volume yang dilebihkan, dapatnya adalah C. Kemudian benzalkonium klorida 0,01% dikali A mili, dapatnya adalah D gram. Di natrium edetat 0,1% dikali A mili sama dengan E gram. Oke, ini satuannya gram ya. Yang terakhir itu ada NaCl B persen tadi yang dicari di atas dikali A mili, dapatnya adalah F gram. Aqua pro injeksi at volume yang direncanakan. Oke, sudah selesai untuk penimbangan bahan-bahan. Jadi kadarnya dikali berapa volume yang direncanakan. Oke, sterilisasi alat dan bahan. Seperti biasa, kita lanjutkan ke cara kerja. Sterilkan alat dengan cara yang sesuai. Cara kerja dianggap aseptis. Oke, sudah dituliskan di sini cara kerja dianggap aseptis, berarti cara filtrasinya nanti akan menjadi alasan kenapa cara kerjanya dianggap aseptis. Oke, selanjutnya kalibrasi beker gelas sejumlah volume yang direncanakan. Ini A ya, gelas A mili, dan botol tetes mata ya sama ya, berarti sebanyak A mili juga, dengan aqua pro injeksi. Tobramisin ditimbang dalam kaca arloji, disterilkan dengan cara apa? Dijelaskan di sini, kemudian diaduk
dalam beker. Ini bukan yang beker yang dikalibrasi tadi ya, beker lainnya dengan Aquades ya, diadu dalam Aquades, tambahkan Aqua Pro injeksi. Kemudian ini dipindahkan ke beker yang telah dikalibrasi. Pengerjaan untuk bahan lainnya sama ya, idem untuk benzalko, untuk bahan tambahan aja lah ya, bahan tambahan lainnya. Oke, setelah dia homogen dan ditambahkan Aqua Pro injeksi tanda batas, disaring dan dimasukkan ke dalam botol. Terakhir, beri etiket, masukkan ke dalam botol tanda batas kalibrasi tadi ya, 10 ml. Beri etiket, masukkan ke dalam dus wadah dan sisipkan brosur. Untuk setiap proses ini ya, pengerjaan kan tadi nimbang tobra misin dan bahan tambah lainnya itu di kacar loji, akan pindahkan ke beker untuk diaduk larut, semprot sedikit atau teteskan sedikit Aqua Pro injeksi untuk membilas dari alat-alat yang digunakan untuk ditimbang ya. Ini dilakukan juga untuk pada pokoknya dalam setiap pengerjaan, setelah yang bekas mengaduk itu dibersihkan dengan Aqua Pro injeksi dan dimasukkan airnya ke dalam wadah penampungan ya, sebelum nanti dimasukkan ke dalam wadah sediaannya. Oke, yang terakhir itu adalah beri etiket, masukkan ke dalam dus wadah dan sisipkan brosur. Oke, sudah selesai untuk cara kerja dari tetes mata. Secara spesifiknya beda dengan infus ya, tidak ada ya, karena bedanya cuma di rutenya saja. Infus itu untuk parenteral, tetes mata yaitu untuk di topikal ya. Pengerjaannya lebih kurang sama saja konsepnya, dengan melarutkan, dengan cara sterilisasi bisa aseptis ataupun sterilisasi akhir ya. Itu saja yang artinya hanya di rute penggunaannya saja yang membedakannya. Selebihnya itu sama. Perhitungannya juga mungkin juga sama ya, artinya dari penimbangan bahan-bahan yang beda itu kita di sini pakainya yang PTB. Jadi seharusnya targetnya itu adalah sama, untuk kondisinya targetnya adalah dia isotonis. Oke, terima kasih, semoga bisa membantu mengerjakan laporan sementaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.